Kembali lagi di konten Ngobrol Santai bersama RSU Islam Klaten. Hari ini kita bahas tentang kunci pemulihan dan kesehatan optimal bersama fisioterapis RSU Islam Klaten. Ada Mas Sigit yang akan memberikan dan sudah beberapa memberikan informasinya kepada kita tentang informasi terbaru nih Mas ya. Teknologi terbaru yang digunakan di RSU Islam Klaten. Kita akan lanjutkan. Apa aja nih Mas? Baik, untuk teknologi yang terbaru yang dipakai di tempat kita itu tadi seperti tadi saya sampaikan ada laser terapi. Nah, itu tadi bahwasanya dia menggunakan atau alat ini adalah basicnya gelombang cahaya yang diolah sehingga menghasilkan panjang gelombang tertentu. Ini nanti ada dua tipe Mas Agus. Ada high laser sama low. Nah, itu energi mungkin frekuensi tinggi sama frekuensi rendah di situ. Nah, alat ini saat ini difokuskan untuk tadi seperti di awal tadi saya bilang tadi untuk kondisi-kondisi terkait dengan adanya gangguan di tendon, kapsul sendi. Tendon ini bahasa awamnya apa sih Mas? Apa ya? Itu adalah kepanjangan atau satu bagian dari otot tubuh yang nanti akan melekat di tulang. Ya warnanya putih. Mungkin kayak kalau kita yang kayak kalau kita makan ayam, daging ayam, paha itu kan. Itu kan ada daging yang kayak serat gitu. Kayak karet. Itu. Tapi itu nanti kalau dia mengalami penurunan fungsi elastisnya itu sangat mengganggu. Itu nanti. Jadi laser di situ nih permainannya juga. Baik nanti juga di kondisi low back pain, itu di area yang luas, itu baik nanti di pinggang atau juga nanti kondisi-kondisi ini kapsulitis adhesif atau frozen shoulder tadi, itu kita gunakan itu. Dan juga untuk yang ultrasound juga hampir sama untuk area yang dikerjakan atau kondisi-kondisi yang efektif untuk penggunaannya tuh hampir sama dengan yang laser tadi. Gitu Mas. Oke. Mas Sigit saat ini sepertinya running, lari, jalan, kemudian beberapa yang berkaitan dengan aktivitas fisik itu kayaknya lagi hype gitu ya, lagi banyak nih yang melakukan itu. Nah, peran fisioterapi untuk meningkatkan performa dari para atlet ini nanti seperti apa? Iya, jadi memang di periode sekarang ini, periode pasca pandemi ini, kesadaran masyarakat untuk berolahraga itu alhamdulillah meningkat. Kalau dulu sepeda gitu ya, sekarang running. Kemudian juga klub-klub itu kayak futsal, itu juga menjamur ya. Dan kalau kita perhatikan sekarang, kalau dulu itu, sebenarnya kalau kita berbicara masalah pengelolaan sebuah klub olahraga, itu pasti ada dokter, khusus yang kalau bisa nanti dokter yang spesialis di olahraga. Kemudian ada fisioterapis, ada masyur pijat, itu khusus berbeda nanti. Kemudian ada psikologi, ada ahli gizi. Itu menjadi satu komponen yang bersama-sama untuk membangun tim. Tim itu untuk bagus. Untuk mencapai peak tertinggi atau performa terbaik dari pasien atlet. Yes. Nah, berbicara tentang atlet itu bahwasanya atlet itu memerlukan kelenturan, kekuatan, kemudian power dan endurance. Jadi 4 item ini menjadi satu bagian ketika seorang atlet ingin mencapai puncaknya. Dia kekuatan ototnya harus bagus. Daya tahannya juga harus bagus. Daya tahan tuh ketika seorang bisa lari, itu. Nanti daya tahan itu akan berpengaruh ketika memang olahraga yang membutuhkan waktu yang durasi panjang gitu ya. Jadi elemen-elemen tadi, power itu sangat dibutuhkan. Nah, nanti programnya beda-beda Mas Agus. Jadi bagaimana bisa membuat sebuah program latihan. Nanti tujuannya apa yang mau diunggulkan
durasinya, endurance-nya, strengthening-nya, daya tahannya, atau power-nya. Jadi kalau olahraga kayak waktu pendek, kayak sprint, dia butuhkan power, ledakan ya, power ya. Power. Ya berarti nanti program latihannya fokus di situ. Selain juga yang 3 item ini harus dijaga, tapi lebih dititikkan bagaimana seorang atlet itu bisa mengeluarkan energi besar untuk dia mampu lari yang cepat. Oke. Bisa sprintnya bisa bagus. Bagi nanti olahragawan kayak binaraga, kayak angkat besi, itu beda lagi tipe latihannya. Dia harus dibuatkan program supaya ototnya nanti bisa memiliki daya ledak yang kuat sehingga bisa mengangkat beban yang melebihi beban tubuhnya. Itu jadi nanti fisioterapi berkolaborasi untuk melakukan itu, Mas. Kalau dulu itu fisioterapi bertanggung jawab pasca cederanya. Nah sekarang seiring perkembangan teknologi, fisioterapi mulai bertanggung jawab untuk membuatkan desain latihan. Jadi untuk mencapai 4 item tadi supaya atlet-atlet yang ada di naungan klub tersebut bisa mencapai peak tertingginya. Gitu. Iya, sebenarnya memang harus kolaborasi dengan banyak profesi, beberapa profesi yang tadi sudah disebutkan Mas Sigit. Kemudian apa sih mitos yang ada di dalam fisioterapi yang sering Mas Sigit temui gitu? Jadi kalau mitos ya terkait dengan budaya. Budaya masyarakat kita itu ketika sudah seorang fisioterapis mesti nggak jauh dari patah tulang. Udah itu aja. Padahal di samping itu masih banyak gitu ya. Iya. Dan juga nanti larinya paling tukang pijat, tukang urut gitu loh. Kalau saya ada tetangga datang tuh, Mas mau urut, emang enggak urut, kok minta diurutkan gitu kan? Ototnya kan sudah urut, minta diurutkan gitu. Jadi itu 2 mitos itu Mas Agus, jadi ya enggak masalah, karena memang pemahaman masyarakat itu dulu seperti itu. Tapi sekarang sudah sangat luar biasa sekali gitu. Literasi digitalnya udah oke, informasi banyak didapat sehingga cara berpikirnya sudah lain gitu ya Mas ya. Kita bicara mitos tadi patah tulang dan urut. Kemudian fisioterapi ini bagaimana perannya untuk bisa membantu dalam manajemen nyeri kronis nih Mas? Karena mungkin banyak ya sekarang penderita-penderita nyeri kronis ini. Peran fisioterapi gimana Mas? Jadi gini Mas Agus, suatu kondisi penyakit, banyak penelitian mengatakan bahwa sebenarnya sakitnya kita ini cuma sekian persen yang karena sakit fisik kita. Rata-rata mungkin 60% ke atas itu karena psikologis, rohani kita yang sakit gitu lah. Nah, itu juga itu ngaruh Mas Agus. Kadang ada pasien yang ngeluh nyeri di sini gitu loh. Tapi ketika di pemeriksaan penunjang aman semua, dites geraknya semua aman gitu. Oh, ternyata lambungnya bermasalah. Mungkin lagi banyak pikiran. Kembali ke nyeri kronis tadi ya. Jadi Mas Agus, kita memiliki beberapa modalitas atau teknologi yang bisa diimplementasikan ke pasien-pasien sehingga nyeri kronis gitu ya. Otomatis ketika nyeri akut itu 1-2 hari itu yang paling efektif adalah tetap analgesik. Obat lah bagi pasien-pasien yang tidak memiliki resiko penggunaan obat anti nyeri ya. Kadang-kadang ada pasien yang lambungnya juga sensitif, itu tensinya juga sensitif dengan obatan nyeri. Atau juga alergi juga. Betul, itu. Nah, ketika sudah kronis, otomatis penggunaan anti nyeri yang diminum atau itu kan harus di manajemen supaya nanti lambungnya tidak bermasalah gitu lah. Makanya akhirnya kita juga terlibat di dalam kolaborasi penanganan nyeri kronis. Nah, kita ada metode kita, alat-alat kita itu baik nanti yang infrared, kemudian yang diatermi yang menghasilkan energi panas tadi, itu kemudian kita ada ultrason, ada laser tadi, itu endingnya adalah untuk bagaimana membantu pasien untuk bisa nyerinya itu berkurang, membaik, berangsur-angsur membaik. Jadi ketika kita menggunakan infrared ataupun diatermi, efeknya adalah panas. Diharapkan dengan efek panas tadi,
pembuluh darah di area sekitar dia yang sedang bermasalah melebar. Otomatis intake atau kiriman darah dari jantung ke daerah tersebut akan lebih baik, lebih banyak. Di situ ada dua efek. Tubuh itu sebenarnya sudah punya anti nyeri. Endorfin punya kita. Otomatis ketika otak produksi endorfin di katakanlah lutut kita lah. Kita ambil lutut. Dia sudah kena MRI, kena diatermi, gitu kita pilih salah satu nanti. Ketika sirkulasi darah situ meningkat, kiriman darah ke situ akan membaik. Zat-zat anti nyeri yang dimiliki tubuh, terus kemudian mungkin tambahan dari obat-obatan yang diminum, terkonsentrasinya ke situ akan lebih bagus. Jadi, harapannya apa? Nyerinya bisa berkurang karena efek tersebut. Kemudian juga dengan sirkulasi darah yang bagus, sampah yang ada di daerah tersebut, lutut atau ketika tadi ambil lutut contohnya, di situ ada proses radang kan, penyakit radang itu, dia ada zat yang seharusnya dibuang. Dengan sirkulasi darah yang bagus, kirimannya makanan, nutrisi, kemudian anti nyeri yang banyak, kemudian sampah yang diangkut juga lebih banyak. Dia dibuang. Nah, otomatis dengan sampah tadi, sampah hasil metabolisme itu bisa dibuang, akan mengurangi dari ketegangan otot yang di organ yang lebih sakit tadi. Itu nanti secara otomatis akan mengurangi nyeri. Mekanismenya begitu. Kemudian bisa kita tambahkan di tempat kita ada electrical stimulasi yang bisa kita pakai untuk pengurangan nyeri itu adalah TENS, arus TENS, kemudian interferensi. Nanti kita bisa menggunakan metode blocking regional lokal, jadi alatnya kita tempel di area yang sakit, sambil nanti kita blocking di tingkat lebih atas nanti adalah persarafan. Jadi katakanlah lutut kita sakit, itu di daerah lumbal, tulang belakang kita itu asal awal dari persarafan yang ke bawah ke lutut. Nah, ketika kita ingin hasil efektif, maka yang di bawah dikena, di atas juga harus di manajemen. Jadi di blocking supaya apa nanti informasi nyeri itu kan dari bawah nih. Nyeri masuk ke saraf tepi, naik ke bawah lewat di tulang belakang, submedula spinal, sumsumnya. Nanti kan diinformasikan ke otak nih. Oh, dengkulku sakit gitu. Nah, dari mekanisme itu kita potong. Di bawah kita manajemen, kemudian di tingkat tulang belakang, sumsum medula spinalis kita blokir dengan tadi interferensi atau TEN. Itu dimanipulasi Mas Agus. Jadi ambang rangsang ditinggikan. Jadi informasi ke bawah sudah berhenti di sini. Stop, nggak sampai ke otak. Jadi otak nggak ngerasain sakit lagi. Itu dari mekanismenya alat tersebut. Keren. Menarik nih Mas. Bagaimana peran fisioterapi dalam manajemen nyeri. Kemudian bagaimana tips yang bisa diberikan oleh Mas Sigit terkait bagaimana kita menjaga kesehatan otot dan juga sendi dalam kita aktivitas sehari-hari. Nah ini seringkali penyakit atau keadaan yang menimpa pasien itu, orang-orang kita lah, itu karena mereka tidak bergerak. Banyak beberapa kerjaan yang resiko ada nyeri pinggang, ada nyeri leher, yaitu pekerjaan yang banyak duduk. Tiap hari di depan komputer, di depan laptop gitu ya. Betul. Terus gimana itu ya? Pencegahannya adalah tadi, ke awal tadi, mobilisasi, bergerak. Jadi setiap mungkin 2 atau 3 jam setelah duduk, udah langsung aja berdiri. Lenturkan, mungkin senam-senam ringan, kemudian jalan sekitar ruangan aja. 5-10 menit, baru kembali ke aktivitas. Jadi bagaimana nanti adalah ketika untuk menghindari resiko-resiko tadi, itu seperti itu. Kemudian modifikasi pekerjaan. Jadi alatnya yang kita modifikasi, mungkin kalau di komputer kita hindari posisi menunduk yang terlalu lama. Berarti nanti komputernya disanggal lah atau gitu. Kadang-kadang juga saat ini kita sering itu gadget kecil kita ini sambil tiduran. Mengkurap ya. Itu harus mulai dikurangi. Karena itu nggak kerasa. Iya, itu bisa berjam-jam. Betul. Jadi kalau untuk itu yang intinya adalah bahwasanya melakukan aktivitas yang terprogram, terukur,
dan bertujuan. Nah itu jadi, wih melaku ngapa sih mas? Kerja, loh jalan ini, melenturkan otot ini. Ya itu membangun kesadaran sendiri. Supaya nanti apa, jangan sampai kena low back pain Mas Agus. Ya, low back pain itu di Amerika itu penghabis anggaran asuransi. Gitu ya? Iya. Dengan sebenarnya dengan kebiasaan yang bisa kita lakukan iya. akan mengurangi resiko ya. betul. Gitu. Oke Mas, nih kalau ini ada pertanyaan aneh nih dari teman-teman yang di belakang sana dari produser kita nih. Ya. Alat fisioterapi apa yang menurut Mas Sigit paling top? Kemudian kalau bisa memilih salah satu alat fisioterapi untuk dibawa ke pulau terpencil, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan Mas Sigit pilih dan kenapa? Ya, ini jadi pertanyaan aneh nih dari produser nih. Jadi kalau alat ya kan sebenarnya tergantung dari di sana sudah ada listrik belum? Itu kita nggak ada pertanyaan itu. Pokoknya Mas Sigit harus jawab alat yang akan dibawa ke pulau terpencil dan apa yang akan dipilih dan kenapa? Oke, jadi tidak ada alternatif di sana, ada listrik atau enggak? Ini kalau tanya itu nanti produser setelah ini kita investigasi bersama. Baik, jadi ketika kita disuruh memilih alat nih Mas Agus. Jadi sebenarnya fisioterapi itu ketika dia nggak bawa alat apapun bisa. Alatnya sudah di pemberian Allah ini. Gitu ya. 2 tangan ini. Ada tangan, ada kaki. Ya udah. Itu alat. Itu alat ya paling mahal. Bisa untuk memeriksa, bisa untuk tindakan. Nah, itu. Nah, kalau dibantu lagi dengan alat yang disuruh milih, mudah-mudahan dibelikan ya. Oh, apa ini? Iya udah. Ya, itu yang ada di belakang kamera udah senyum-senyum dan juga agak tegang sedikit karena memang ini harus dipenuhi permintaannya ini. Mudah-mudahan nanti RAB oke kelar gitu ya. Nanti kalau bisa dibawa ke area terpencil, saya milihnya ultrasound. Ultrasound. Iya. Kenapa Mas? Karena satu itu ya tadi salah satu alat yang bisa langsung menyentuh ke kausa sebuah penyakit. Menyentuh ke kausa sebuah kondisi yang terkait dengan dunia fisioterapi ya. Dia sangat bisa menyentuh ke situ. Nanti dikombinasi tadi dengan ya tadi alat dari Allah tadi insya Allah sudah. Jadi terlepas di sana nanti ada listrik ya, itu urusan belakang gitu ya. Belakang. itu kan juga simple. Betul. Ya nanti di sana pinjam apa gitu yang penting terhubung dan terkoneksi dengan listrik. Berikutnya nih Mas, mitos atau fakta? Ya. Fisioterapi hanya dilakukan setelah cedera atau operasi? Mitos. Oke. Sebuah sesi atau alat fisioterapi pasti melibatkan rasa nyeri atau rasa sakit? Mitos juga. Fisioterapi bisa menggantikan kebutuhan akan obat penghilang rasa sakit sehingga cukup fisioterapi saja tanpa obat. Mitos. Mitos juga. Terakhir, fisioterapi hanya untuk orang tua atau atlet. Mitos. Terjawab. Semuanya adalah mitos. Dan yang terakhir nih Mas, closing statement dari perbincangan kita pagi hari ini di Ngonten, ngobrol santai bersama RSU Selam Klaten dengan topik kunci pemulihan dan juga kesehatan optimal. Baik, jadi Allah, Tuhan Yang Maha Esa ini telah menciptakan kita itu dalam kondisi sebaik-baik ciptaan. Fi asani takwim. Kondisinya sebaik apapun kondisi kita itu adalah yang terbaik. Nah, kita sebagai manusia itu harus bisa memilih dan membentuk aktivitas yang terprogram. Aktivitas harian kita yang terprogram, kemudian supaya apa? Supaya dengan aktivitas yang terprogram, kemudian terukur dan memiliki tujuan. Ya, tubuh kita yang sudah istimewa ini akan terjaga kesehatannya, akan terjaga tentang fungsionalnya, sehingga kita akan terhindar dari penurunan fungsi yang boleh kata secara awal gitu. Menua itu pasti Mas. Yap. Nah, tetapi ketika kita itu bagus, pintar mengolah tubuh kita, menciptakan atau membuat program untuk tubuh kita sendiri, menua itu pasti. Tapi sehat adalah pilihan. Yes. Karenanya do lifestyle dari sekarang. Yes. Kayak hidup sehat itu penting. Yes. Karena kesehatan itu bukan segala-galanya, tapi segalanya tanpa kesehatan tidak berarti apa-apa gitu ya. Oke Mas Sigit, terima kasih. Ada tagline terakhir yang akan kita sampaikan ke teman-teman. Baik, jadi untuk menunjang itu semua, Fisioterapi Indonesia itu punya tagline. Bahwa tagline kami adalah bergerak, bermanfaat,
bermartabat. Terima kasih Mas Sigit sudah Siap, Mas menemani kita di Agus. konten Ngobrol Santai bersama RSU Islam Klaten. Dan sahabat saya RSU Islam Klaten, kalau masih ada banyak pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan di RSU Islam Klaten atau fasilitas apa saja sih yang ada di RSU Islam Klaten, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, bisa banget tanya di 081567332270 atau juga ikuti all media sosial kita @RSI Klaten. Ada banyak informasi menarik yang bisa sahabat sehat akses di sana. Akhirnya saya Agus pamit, ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.